Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat adik-adik mahasiswa sekalian. Ya, kita melanjutkan materi kuliah dari kita, manajemen kefarmasian. Nah, hari ini kita akan belajar berkaitan dengan manajemen konsumen, yaitu manajemen pasien, atau lebih ke arahnya adalah kita berdiskusi belajar terkaitan dengan penanganan pasien komplain, ya. Apakah iya ada ke pasien atau kan konsumen yang akan komplain ke apotek kita? Bisa jadi iya, ya, bisa jadi iya. Oleh sebab itu, sebelum terjadi adanya pasien komplain, dimaksud dengan komplain di sini apa? Ya, kalau compliance itu kepatuhan, tapi komplain di sini adalah ya pasien mengeluh atas apa, ya, atas keluhan, atas kekecewaan yang didapatkan pasien tersebut atau konsumen atas pelayanan kita. Nah, untuk itu kita harus melakukan upaya penanganan agar tidak merugikan apotek kita. Ya, oke. Uh, di apotek di apotek jenis pelayanannya kita kan bisa membedakan, yaitu pelayanan saat penjualan dan pelayanan sesudah penjualan. Ini kalimatnya terpotong ini. Pelayanan penjualan pada saat penjualan dan pelayanan sesudah penjualan. Coba kita identifikasi, ya. Pada saat kita melakukan pelayanan di apotek, pelayanan saat penjualan di apotek, maka kita ketahui, kita sadari bahwa pasien itu sedang ada di kondisi di apotek kita dengan berbagai kemungkinan ada di sana. Nah, kita bisa melakukan handling yang ketika pasien itu di apotek kita. Coba, tidak ada ceritanya pasien yang tidak suka dengan pelayanan yang ramah, ya. Sebagian besar orang pasti suka akan pelayanan yang ramah, ya. Tapi kalau tenaga kefarmasian atau sumber daya manusia yang ada di apotek kita itu melakukan pelayanan yang tidak ramah, ya, pasien bisa marah, ya, bisa komplain, bisa melakukan tuntutan yang paling ekstrim, ya. Oleh sebab itu, pelayanan yang ramah harus kita lakukan. Kita harus mulai belajar bagaimana menjadi orang ramah, ya. Tidak mudah berperilaku ramah, itu tidak bisa instan hari itu juga. Butuh kebiasaan, butuh habit yang kita tanamkan perlahan-lahan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga itu akan melekat pada diri kita. Oh, orang ini ramah atau tidak ramah, ya. Kemudian keamanan dan kenyamanan di apotek harus dipastikan harus aman dan nyaman, ya, aman dan nyaman. Kelengkapan perbekalan farmasi. Jadi sebisa mungkin kita mengupayakan bahwa perbekalan farmasi di apotek kita itu lengkap, ya, lengkap. Apa yang dibutuhkan pasien itu ada. Tapi kalaupun terpaksa bahwa ada salah satu beberapa perbekalan farmasi itu tidak ada atau kosong, habis, maka kita sebagai sumber daya manusia yang ada di sana, tenaga kefarmasian yang ada di sana, maka harus mengupayakan agar supaya bagaimana obat atau yang dibutuhkan pasien itu ada, ya, bisa mengkomunikasikan dengan pasien, ya, minta izin kepada pasien untuk mencarikan, tapi pasien dimohon untuk menunggu, atau dengan sistem pelayanan delivery. Jadi pasien dimintai alamatnya, kemudian pasien bisa menunggu di rumah, nanti akan kita hantarkan obat tersebut ke rumah pasien. Nah, ini nyaman. Kalau dikomunikasikan sejak dari awal, pasien akan mengerti. Jadi jangan membohongi pasien, barangnya tidak ada, kita mencoba mengupayakan ada, ya. Jadi harus dikomunikasikan terlebih dahulu, ya.
Kemudian kecepatan pelayanan. Ini paling sering terjadi membuat pasien itu kecewa dengan pelayanan kita. Yaitu kalau pelayanannya lama. Khususnya nih obat-obat yang sifatnya racian itu kan membutuhkan waktu untuk melakukan proses peracikan. Kalau terlalu lama, pasien juga tidak nyaman gitu. Oleh sebab itu, diupayakan kecepatannya ya kita harus membuat standar kecepatan pelayanan kefarmasian. Jangan terlalu lama. Kalaupun terpaksa itu rahasianya lama, maka harus disampaikan dulu kepada pasien. Misal, membuat penyampaian, minta izin Bapak mohon maaf atau Ibu minta maaf untuk karena resep yang Bapak atau Ibu berikan ini berupa resep racian, mohon untuk bersabar menunggu. Kami butuh waktu, butuh ketepatan untuk melakukan proses peracikan sehingga tidak terjadi kesalahan. Nah, pasien ini akan tahu, ya, pasien akan memahaminya. Oleh sebab itu harus disampaikan terlebih dahulu. Kalau terpaksa itu harus lama. Kemudian harga sesuai kualitas barang dan pelayanan. Ya, nah ini nanti di belakang kita akan berbicara terkait dengan biaya, berkaitan dengan harga. Ya, jadi barang yang mahal maka pelayanan juga harus spesial ya. Artinya di sini harus menjaga kualitas, jangan sampai mengecewakan konsumen. Kemudian informasi yang secukupnya, artinya informasi yang diberikan harus care kepada pasien yang menebus obat tersebut atau membeli obat tersebut. Kemudian itu pelayanan pada saat penjualan. Sekarang adalah pelayanan sesudah penjualan. Pasca pasien itu mendapatkan obat kemudian pulang, ya, pulang ke rumah mereka. Nah, maka ada titik kritis di mana di sana yang harus kita perhatikan. Ada beberapa titik kritis. Penyediaan data informasi penggunaan. Ya. Di etiketnya itu kita labeli dengan jelas atau tidak. Ya, kita informasikan dengan jelas atau tidak. Oleh sebab itu, penyediaan data informasi penggunaan obat itu harus dibuat secara sejelas-jelasnya agar konsumen memahami. Ya. Kemudian peduli terhadap penggunaan obat oleh konsumen. Peduli itu bagaimana? Secara berkala, ya, khusus untuk pasien-pasien yang untuk obat-obat keras, obat-obat pasien yang kronis, ya, ada kalanya kita bisa melakukan menghubungi pasien, ya, menelpon pasien, ya, sekedar menanyakan bagaimana pasca penggunaan obat, apakah ada perubahan baik, ya, apakah ada efek samping atau tidak, apakah sudah mengalami perbaikan atau tidak. Apabila memang belum ada perbaikan, maka farmasi bisa merekomendasikan untuk dikonsultasikan ulang kepada dokter pada saat prescribing yang menulis resep tadi, gitu ya. Jadi bisa dikonfirmasikan. Misalkan obat ini ada efek sampingnya, maka bisa dikomunikasikan dan farmasi mempunyai wewenang untuk menyampaikan itu. Ya, boleh menginformasikan, bukan mendiagnosa, tapi menginformasikan bahwa obat ini setelah diberikan ternyata stabil, bagus. Ya sudah, ya. Kalau sudah bagus, maka dengan bahasa komunikasi yang baik, maka pasien akan senang dengan pelayanan kita. Ya. Kemudian jaminan. Jaminan ini siapa? Apa? Ya, jaminan itu adalah manakala yang melakukan pelayanan farmasi adalah orang farmasi, tenaga kefarmasian. Jadi jangan cleaning service, bukan lulusan SMA ataupun bukan tenaga kefarmasian yang asli di apotek tersebut, maka ini akan membuat kepercayaan bahwa yang melayani pasien itu adalah orang-orang yang memang ahlinya. Ya. Nah, ini beda kalau yang dilakukan orang lain yang bukan ahlinya. Maka jaminan itu harus dijaga. Obat-obat yang dibeli adalah barang-barang yang datang dari supplier resmi, ya, bukan barang palsu, ya kan. Banyak kasus nih obat-obat palsu sehingga akan menyebabkan kerugian untuk pasien itu sendiri. Nah,
Manakala ini semua bisa dapat kita kendalikan, maka terjadinya komplain ya itu dapat dihindari. Ya. Ekspektasi konsumen. Ya, ekspektasi konsumen. Jenis ekspektasi adalah di sini ada pasien yang itu sensitif terhadap harga. Ya. Price oriented. Kondisi di mana perekonomian hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Ya, ini biasakan golongan menengah ke bawah ya. Jadi tingkat pendapatannya menengah ke bawah. Jadi ketika ada sedikit penambahan harga, artinya harganya lebih mahal beberapa rupiah saja dibanding dengan apotek lain, maka pasien di sini bisa menjadi kapok dengan apotek kita. Ini sensitif terhadap harga. Sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Meskipun itu 500 rupiah, 200 rupiah, ya pasien itu akan menilai dengan barang tersebut. Ya, akan membandingkan. Kalau sudah dibandingkan, maka pasien akan beli di tempat lain kalau memang di tempat lain lebih murah. Meskipun sebetulnya kalau dipikir-pikir, rumah pasien itu dekat dengan apotek kita. Yang lebih murah itu lebih jauh dengan apotek kita. Pasien dengan pergi ke apotek lain dengan membutuhkan misalkan menggunakan kendaraan bermotor, mengeluarkan kendaraan motor, menghabiskan bensin, ya, yang nilainya yang tentunya kalau sebetulnya kalau dihitung lebih tinggi dibanding kenaikan perbedaan harga tadi sebetulnya. Cuman ini kenyataan ya bahwa pasien itu konsumen itu ada yang tidak berpikir sampai sejauh tersebut. Ya, apakah itu salah? Tidak salah ya. Karena itu adalah perilaku konsumen. Ya, dan itu terjadi di masyarakat kita. Ya, tidak sensitif terhadap kualitas produk atau pelayanan. Yang penting barangnya murah. Ya, ini ada pasien-pasien konsumen-konsumen yang seperti itu. Kemudian kurang peduli after sales service. Ya. Ya, jadi setelah pelayanan dia tidak begitu peduli kira-kira harus bagaimana, tidak perlu kita telepon kembali, seperti bisa jadi ini tidak peduli ya, karena ini sensitif terhadap harga karena mengira kalau kita telepon nanti harus bayar dan seterusnya. Oke. Kemudian ada pelayanan yang sensitif, ada pasien yang sensitif terhadap pelayanan ya, bukan price oriented tapi di sini pelayanan. Umumnya adalah pasien-pasien yang mempunyai ekonomi lebih. Kemudian dia sering memperhatikan after sales service. Ya, jadi kalau dihubungi itu sangat senang sekali gitu. Kualitas pelayanan ini sangat dibutuhkan atau diingin menjadi perhatian untuk konsumen-konsumen golongan ini. Jadi ini harus apotek harus melakukan, harus sensitif dengan kondisi ini. Ya, harus mampu memperhatikan kira-kira pasien seperti apa. Bukan dilihat dari penampilan ya, bukan dilihat saja hanya dari sisi penampilan, tapi kebutuhan komunikasi inilah yang dapat terlihat dari bahasa komunikasi antara konsumen dan tenaga kefarmasian. Dari bahasa komunikasi secara perlahan kita akan paham ini pasien ini kira-kira sensitif terhadap harga atau tidak. Ya. Oke. Nah, oleh sebab itu tenaga kefarmasian dibutuhkan keahlian untuk melakukan komunikasi yang baik. Ingat tadi, komunikasi itu tidak bisa terjadi seketika. Ya, butuh perilaku kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Ya, yang akhirnya nanti akan menjadi habit untuk kita. Ya, oke, ini. Kemudian ini ya sensitif terhadap pelayanan dan after sales service ya, tapi dia tidak sensitif terhadap harga. Harganya lebih mahal pun dia berani membayar asalkan pelayanannya bagus. Oke. Kemudian ya, dimensi kualitas pelayanan ya, ada yang tangible ya, yang terlihat, dan yang intangible ya. Yang tangible itu bangunan, fasilitas
ya, terus kemudian ruang tunggu, fasilitas ruang tunggu, ya, barang-barangnya lengkap atau tidak, ya, itu tangible yang dapat terlihat. Ya, kalau yang intangible, ya, reliability, tenaga kefarmasiannya dapat diandalkan tidak, SDM-nya dapat diandalkan tidak, ya, responsif tidak, ya, kemudian tanggap enggak, ya, assurance, jaminan kepercayaan, dia dapat memberikan jaminan kepercayaan kepada pasien atau tidak bahwa obat ini nanti kira-kira dapat menyembuhkan pasien, barangnya asli, ya, harus assurance, empati, kepedulian, perhatian tenaga kefarmasian terhadap konsumen, ya. Kita saja kalau mendapatkan pelayanan seperti ini pasti akan suka dengan pelayanan yang dilakukan oleh orang lain. Apalagi pasien di sini dalam kondisi yang sedang sakit, sedang membutuhkan, tentunya menginginkan hal-hal tersebut. Ya, intangible. Oke. Kemudian dimensi puas. Apa itu puas? Ya, dinilai dari sudut pandang pasien, dinilai dari sudut pandang perasaan seseorang. Ini memang bisa jadi tidak terlihat secara kasat mata, tapi kita bisa melakukan pengukuran dengan kuesioner yang diberikan kepada pasien secara berkala untuk melihat pelayanan kita. Ini sebetulnya untuk mengevaluasi juga terhadap karyawan, SDM yang ada di tempat kita, kira-kira pelayanan itu bagus nggak sih, memuaskan nggak sih, kita dapat mengevaluasi. Dengan adanya evaluasi tersebut, maka kita bisa melakukan improvement secara bertahap. Ya. Mengelola feedback pelayanan. Ya. Pengalaman pasien terhadap pelayanan akan menimbulkan keluhan terhadap kualitas pelayanan, berupa petugas tidak ramah, produk tidak lengkap, waktu tunggu lama, ruangan kotor, harga mahal. Ini akan menimbulkan kesan, ya, yang akan teringat kepada yang diingat oleh konsumen. Keluhan terhadap respon petugas, ya, informasi tentang pilihan obat rusak, obat tertukar, khasiat dan efek samping yang dialami oleh pasien. Nah, ini adalah keluhan-keluhan, ya, yang ada. Apakah ini mungkin ada terjadi di lapangan, ya. Oleh sebab itu kita harus mampu mengelola kondisi ini, jangan sampai itu muncul, ya. Akibat keluhan yang tidak dikelola bagaimana? Tadi kan keluhan, ada keluhan-keluhan. Nah, sekarang kalau tenaga kefarmasian di sini cuek ataupun tidak tanggap, ya, apa yang terjadi? Ya, kalau keluhan biasa, ya, kalau keluhan terhadap kualitas pelayanan selama konsumen membeli, ya, misalkan keramahan, kecepatan, kelengkapan, kebersihan, harga, tidak membahayakan jiwa konsumen, tapi bila tidak dianggapi, konsumen bisa pergi. Maksudnya apa? Ini keluhan-keluhan biasa. Kalau keluhan ini tidak ditanggapi, maka konsumen akan kapok datang lagi repeat order di tempat kita. Dia akan pindah ke tempat lain. Ya, ini keluhan biasa. Nah, sekarang keluhan yang berbahaya. Keluhan konsumen terhadap kualitas pelayanan setelah membeli menggunakan obat. Barang rusak, expired, ada efek samping yang kita tidak menyampaikan sejak dari awal. Ya, ini tertukar, jumlahnya kurang yang diberikan. Nah, ini bisa membahayakan pasien, bisa berakibat tuntutan pasien, ya, tuntutan hakim bagi apotek, bahkan kepada karyawan itu sendiri. Nah, ini hal-hal yang sangat tidak diinginkan oleh kita. Untuk itu, apotek harus ada SOP, standar operasional prosedur, untuk melakukan pelayanan yang ada di sana. Ya. Oke. Tips complaint handling. Ajak pasien ke tempat yang lebih private. Private di sini adalah yang dimaksud adalah ruang konsultasi. Apotek mempunyai ruangan yang kondusif untuk berdiskusi dengan baik. Tidak harus marah-marah, tapi diajak dengan kondisi baik, komunikasikan, sampaikan dengan baik-baik. Oke, ya.
Dengarkan keluhan pasien tanpa interupsi terlebih dahulu. Apa yang diinginkan pasien sebetulnya? Maka bisa kita komunikasikan selama memang bisa kita diskusikan. Ya, setujui perasaan pasien. Ya, memang tidak mudah menyetujui sesuatu yang dirasakan pasien, tapi bisa jadi memang itu kesalahan kita ya. Ya, yang kita hindari adalah jangan sampai itu adalah pasien itu adalah komplain terhadap kita. Jangan maksudnya menuntut terhadap kita. Jangan hanya mengandalkan rasional, tapi berusaha mengerti posisi pasien. Ya, kecuali kasus di sini adalah kasus penipuan, nanti berbeda lagi ya. Tunjukkan kalau kita mengerti pasien. Ya, mengerti kondisi pasien, sebut nama pasien, benar ketika menanggapi pasien. Jadi jangan sesekali memanggil pasien itu dengan menyebutkan nama dengan menyebutkan Mas, Mbak, ya Mbak E, ya ini Mas E, Mbak E, ini kurang bagus, tidak dibenarkan. Jadi sebut nama pasien, ya, ya Pak siapa, Bu siapa, ya. Ini bisa membuat pasien lebih nyaman. Ya. Ya, cara menangani keluhan biasa. Ya, tingkatkan kualitas pelayanan, keramahan, ya, kecepatan, ya, kelengkapan produk, kebersihan ruangan, kenyamanan, fasilitas harga yang menarik ya. Nah, ini bisa dilakukan pelatihan. Ya, penerapan budaya 5S, senyum, sapa, salam ya. Kaji ulang kebijakan harga, evaluasi pengadaan barang. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian keluhan berbahaya, kualitas obat jelek, rusak ya. Cek resep, bila kurang cek obat yang dibeli, dilayani, bila rusak cek kerusakan, bila salah segera digantikan. Ya. Jangan meminta bayar lagi kepada pasien, tapi pasien harus mendapat ganti atas kerusakan yang ada. Ya. Oleh sebab itu jangan sampai obat yang ada di apotek itu rusak, kita dispensingkan. Nah, ini tidak boleh. Efek samping, hentikan penggunaan obat, informasikan ke dokter dan penanganannya. Ya, syukur dibantu di sini adalah untuk Anda yang melakukan komunikasi dengan dokter. Ya. Demikian untuk materi dari saya. Terima kasih, selamat belajar. Semoga bermanfaat untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.